Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atul Afifah dengan NIM 030, mahasiswa Gizi UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi terkait sistem ekskresi pada manusia. Apa itu sistem ekskresi pada manusia? Sistem ekskresi pada manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengolah dan juga membuang zat sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh. Kenapa harus dibuang? Karena jika tidak dikeluarkan oleh tubuh, zat-zat tersebut dapat menimbulkan sejumlah masalah kesehatan. Nah, apa aja sih yang dikeluarkan? Yaitu ada urin, asam urat, amonia, dan juga kelebihan air serta racun yang diproduksi oleh makanan dan juga yang lainnya. Nah, lalu ada fungsi sistem ekskresi itu sendiri. Yang pertama, membuang sisa metabolisme. Sistem ekskresi mengolah dan membuang sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan atau berbahaya bagi tubuh. Zat sisa metabolisme ini dapat berupa urea, karbon dioksida, air, garam, dan lainnya. Jika zat-zat ini menumpuk, dapat mengganggu fungsi organ dan menyebabkan penyakit. Fungsi yang kedua yaitu membuang racun. Sistem ekskresi juga bertugas membuang racun atau zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Racun ini berasal dari makanan, minuman, atau lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan air dan elektrolit. Sistem ekskresi membantu mengatur keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh. Keseimbangan ini penting untuk menjaga tekanan osmotik sel dan mencegah dehidrasi atau kerusakan sel. Kelebihan air dan elektrolit dapat dikeluarkan melalui keringat, urin, dan juga feses. Yang keempat yaitu mempertahankan homeostasis. Sistem ekskresi berperan dalam mempertahankan homeostasis, yaitu kondisi tubuh yang stabil, dengan membuang zat sisa dan juga racun. Sistem ekskresi membantu menjaga fungsi organ tubuh agar tetap normal. Lalu ada organ-organ pada sistem ekskresi. Yang pertama ada ginjal untuk proses urinasi, yang kedua ada hati untuk detoksifikasi racun, yang ketiga ada paru-paru yang berfungsi untuk pernafasan. Lalu yang terakhir itu ada kulit untuk mengeluarkan keringat. Organ yang pertama yaitu ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang kecil, sebagai bagian dari sistem urin. Ginjal berfungsi menyaring kotoran, terutama urea, dari darah dan membuang bersama dengan air dalam bentuk urin. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut, di bagian kanan dan juga kiri tulang belakang, di dalam hati dan juga limfa. Lalu ada fungsi ginjal. Yang pertama mengatur produksi sel darah merah, yang kedua menjaga keseimbangan air di dalam tubuh, yang ketiga menyaring dan membuang limbah, yang keempat mengendalikan tekanan darah dan tingkat garam di dalam darah, yang keempat ada menjaga kesehatan asam basa darah, yang keenam ada konsentrasi elektrolit dan mineral. Lalu ini adalah gambar dari struktur ginjal. Yang pertama yaitu ada korteks ginjal. Apa sih korteks ginjal itu? Korteks ginjal atau bisa disebut kulit ginjal itu memiliki nefron sebanyak 1,1 sampai 1,5 juta yang bertugas menyaring darah karena memiliki kapiler-kapiler darah yang tersusun secara menggumpal dan disebut sebagai glomerulus dan dikelilingi sampai 11 baumen dan gabungan dari glomerulus dan sampai baumen disebut Malpighi yang merupakan tempat terjadinya penyaringan darah. Jadi fungsi utama dari korteks ginjal ini adalah sebagai aliran darah atau penyaringan darah. Lalu fungsi korteks adalah tempat terjadinya filtrasi dan ultrafiltrasi. Yang kedua ada medula ginjal. Medula ginjal merupakan jaringan ginjal yang halus dan terdiri dari lengkung Henle serta piramida renal atau struktur kecil berisi tubulus dan juga nefron.
Lalu yang ketiga ada pelvis renalis ginjal. Pelvis adalah bagian ginjal yang berbentuk corong dan berada pada bagian terdalam renal. Fungsi bagian ginjal ini adalah sebagai jalan bagi urin menuju kandung kemih. Pada bagian pertama pelvis ginjal terdapat calyces, yaitu ruang yang berfungsi mengumpulkan cairan sebelum menuju ureter dan kandung kemih. Cairan tersebut selanjutnya masuk ke hilum atau lubang kecil yang membawa cairan ke ureter dan kandung kemih. Ada komponen-komponen penyusun ginjal. Yang pertama ada nefron. Nefron adalah bagian ginjal yang terletak di sepanjang korteks hingga medula. Nefron berfungsi untuk mengambil cairan dan nutrisi dalam darah agar tidak ikut terbuang. Nefron juga menyaring dan mengeluarkan racun dan limbah sisa metabolisme dalam darah. Lalu ada glomerulus, yaitu bagian yang berfungsi sebagai tempat penyaringan cairan yang menyaring garam, air, asam amino, glukosa, dan juga urea. Lalu ada kapsula Bowman, yaitu sebuah kantong atau kapsul yang menyelimuti glomerulus. Lalu ada tubulus contortus proximal yang berfungsi untuk reabsorpsi urin primer untuk menghasilkan urin sekunder. Lalu ada tubulus contortus distal yang mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna dan menghasilkan urin sesungguhnya. Selanjutnya yaitu tubulus collectivus, ya, di mana bagian ini berbentuk seperti tabung yang panjang dan sempit yang menampung urin untuk disalurkan ke pelvis menuju kandung kemih sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Lalu ada yang terakhir ada lengkungan Henle. Bagian ini adalah penghubung antara tubulus contortus proximal dan juga tubulus contortus distal. Di dalam ginjal tadi terjadi proses pembentukan urin. Di sini saya akan menjelaskan prosesnya. 3 proses utama dari pembentukan urin. Yang pertama, filtrasi adalah suatu tahapan awal yang terjadi di glomerulus, di mana darah mengalir melalui glomerulus dan disaring. Kemudian, zat yang disaring ini adalah sel darah dan protein. Proses ini menghasilkan urin primer yang mengandung asam amino, glukosa, dan garam. Proses yang kedua yaitu ada reabsorpsi, yaitu suatu tahapan yang terjadi di tubulus contortus proximal di mana terjadi penyerapan kembali glukosa, asam amino, dan garam mineral ke dalam darah. Proses ini menghasilkan urin sekunder. Yang ketiga ada augmentasi, yaitu tahapan yang terjadi di tubulus contortus distal yang terjadi penambahan zat yang diperlukan oleh tubuh. Hasil akhirnya yaitu urin. Lalu ini ada gambar atau organ yang dilalui oleh urin. Lalu ada gangguan pada ginjal. Nah, organ yang kedua, pada sistem ekskresi yang kedua yaitu ada hati. Hati atau dalam bahasa medis biasa disebut hepar adalah organ terbesar dalam tubuh manusia yang terletak di dalam perut sebelah kanan atas, tepat di bawah diafragma. Hati memiliki warna merah kecoklatan dan beratnya sekitar 1,5 kg pada orang dewasa. Fungsi hati yaitu toksifikasi racun, membentuk dan mengeluarkan empedu, lalu ada mengurai sel darah merah yang sudah tua. Lalu ada gangguan-gangguan pada hati. Yang pertama yang sering kita kenal itu ada penyakit kuning. Penyakit ini disebabkan oleh kadar bilirubin atau pigmen empedu di dalam aliran darah yang melebihi batas normal. Tingkat bilirubin menjadi tinggi karena adanya kelainan sel atau peradangan pada hati. Selanjutnya yaitu ada organ paru-paru, yaitu organ utama pada pernafasan untuk pertukaran CO2 dan O2 di dalam tubuh.
Paru-paru ini berada di dalam rongga dada manusia sebelah kiri dan juga kanan, dan dilindungi oleh tulang rusuk. Pada sebelah paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru kanan yang terdiri dari 3 gelambir dan juga paru kiri yang terdiri dari 2 gelambir. Fungsi paru-paru itu sendiri yang pertama untuk pertukaran gas oksigen dan juga karbon dioksida, lalu menyaring udara, menjaga kelembapan dan suhu tubuh, melindungi suhu dari infeksi, dan menyeimbangkan pH darah. Nah, ini ada bagian-bagian paru-paru dan alveolus. Nah, proses pertukaran udara itu sendiri yaitu oksigen yang dihirup dan masuk ke dalam paru-paru, kemudian mencapai alveoli. Lapisan sel yang melapisi alveoli dan kapiler di sekitar masing-masing hanya setebal satu sel dan bersentuhan sangat erat. Organ terakhir yaitu ada kulit. Kulit merupakan pembungkus yang elastis yang terletak paling luar dan juga melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan hidup manusia, di mana kulit ini merupakan alat tubuh yang terberat dan terluas ukurannya, yaitu sekitar kira-kira 5% dari berat tubuh, dan luas kulit orang dewasa yaitu 1,5 cm. Kulit sangat kompleks, elastis, dan sensitif, serta sangat bervariasi pada keadaan iklim, umur, seks, ras, dan juga bergantung pada lokasi tubuh serta memiliki variasi mengenai lembut, tipis, dan tebalnya. Rata-rata tebal kulit itu sekitar 1-2 cm. 3 lapisan utama kulit yaitu ada epidermis atau kulit ari, lalu di bawahnya terdapat dermis atau kulit cangat, lalu di bagian paling bawah itu ada jaringan ikat bawah kulit atau hipodermis, sama epidermis atau jaringan paling atas yaitu kulit luar. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda, sekitar 400-600 mikrometer untuk kulit tebal dan 75-150 mikrometer untuk kulit yang tipis. Struktur pada epidermis itu sendiri yaitu terdapat sternum corneum, yaitu lapisan terluar yang terdiri dari sel-sel mati yang telah dikeratinasi. Lalu ada stratum lucidum, yaitu lapisan yang hanya terdapat di telapak tangan dan telapak kaki. Selanjutnya yaitu ada stratum granulosum, yaitu lapisan yang mengandung sel-sel yang mulai mengalami keratinasi. Selanjutnya yaitu stratum spinosum, yaitu lapisan yang mengandung sel-sel Langerhans yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Yang terakhir yaitu ada stratum basal, yaitu lapisan terdalam yang mengandung sel-sel basal dan juga melanosit. Lalu ada lapisan di bawah epidermis yaitu dermis, yaitu lapisan kulit di bawah epidermis yang penyusun utamanya adalah kolagen, membentuk bagian terbesar kulit dengan memberikan kekuatan dan struktur pada kulit, memiliki ketebalan yang bervariasi bergantung pada daerah tubuh dan mencapai maksimum 4 mm di daerah punggung. Dermis ini terdiri dari 2 lapisan utama, yaitu ada dermis retikuler dan juga dermis papiler. Dermis retikuler ini adalah lapisan terbawah dari dermis. Lapisan ini tebal dan mengandung pembuluh darah, kelenjar, folikel rambut, sistem limfatik, saraf, dan sel lemak. Lalu ada dermis papiler, adalah lapisan teratas dari dermis. Lapisan ini jauh lebih tipis daripada dermis retikuler.
Lapisan ini terdiri dari serat kolagen, sel fibrolas, sel lemak, pembuluh darah, serabut saraf, serta reseptor sentuhan, dan juga sel yang melawan bakteri atau fagosit. Dermis papiler meluas ke lapisan darah, lapisan dasar, lapisan epidermis. Lapisan kulit yang terakhir yaitu ada hipodermis, yaitu jaringan subkutan atau hipodermis merupakan lapisan kulit yang paling dalam. Lapisan ini terutama berupa jaringan adiposa atau jaringan lemak yang memberikan bantalan antara lapisan kulit dan struktur internal seperti otot dan juga tulang. Lapisan hipodermis ini banyak mengandung pembuluh darah, pembuluh limfe, saraf juga terdapat gulungan kelenjar keringat dan dasar dari folikel rambut. Jaringan ini memungkinkan mobilitas kulit, perubahan kontur tubuh, dan penyekatan panas di dalam tubuh. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai sistem ekskresi pada tubuh manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.